prinsip-prinsip dasar ASG. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip ASG sangat relevan. Berikut pokok-pokok prinsip utama. Yang pertama, martabat manusia. Martabat, itu tadi itu. Ya, kalau kita laki-laki, jangan membicarakan tentang organ intim perempuan yang dapat, ya. Kita ini kan sikit-sikit kalau memaki itu, yang kita maki itu organ intimnya mama perempuan kan. Di satu negara di mana ya, saya ingat itu, dia tidak boleh orang tua perempuannya itu dikata-katai. Kalau enggak, bisa berkelahi bahkan sampai berbunuh dia. Ya, tapi kita tidak sampai segitu. Karena kita konteksnya martabat manusia. Setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Imago Dei. Jadi imago Dei. Jadi gambar dan rupa Allah. Nah, sekarang coba kalian saling memandang itu. Coba. Ngadaplah. Yang hanya bertiga, ya cari. Coba. Lihat dulu, lihat. Ya kamu lihat dia dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tuh kamu mandang belakang lah. Loh. Mandang belakang dong. Ini mandang ke sini. Nggak bisa ini. Itu kan mandang berdua tuh. Kamu mandang bertiga di situ. Langsung toilet dia memandang. Nah, coba perhatikan matanya masing-masing. Ayo, Arya dengan siapa? Maria kan? Coba saling memandang gitu, lihat matanya. Coba. Coba lihat matanya. Kok cinta? Enggak, saya hanya ingin ini. Coba kalian lihat mata kawan kalian. Coba kalian lihat. Sama? Benar? Beda apanya? Matanya kecil. Apa lagi? Coba lihat mata. Iya, coba lihat dulu. Udah. Lah ini sendiri dia. Mana kawanmu tadi? Pergi. Bukan. Oh ya udah. Coba lihat matanya di situ. Apa yang membedakan? Ya. Coba diperhatikan dulu. Kawannya itu. Ya kan? Lihat. Nah, apa yang bisa membedakan kalian dengan kawan kalian tuh? Seandainya ndak ada kaca, ya. Sekarang kalian itu saling memandang. Apakah kalian bisa memandang muka kalian sendiri? Setahu saya tidak pernah bisa memandang muka saya. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Saya nanya, apakah kamu betul mukamu seperti itu? Nggak, kamu tahu dari siapa? Ya dari kaca, dari kamera, oke. Ya. Nah, saya mau nanya di sebelah sini. Kalian tahu muka kalian itu dari siapa? Enggak, seandainya tidak ada benda yang bisa memantulkan tuh, kita bisa. Dari air. Enggak, kalau ada air juga tidak memantulkan bayangan kita. Dari orang lihat kita. Kamu dari mana? Bisa tahu bahwa kamu adalah kamu. Ya ini panjang ya refleksinya.
Jadi ajaran sosial gereja itu menganggap kita adalah gambar dan rupa Allah, imago Dei, maka kita harus saling mengasihi. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesamamu manusia seperti mencintai diri sendiri. Jadi imago Dei itu artinya kita tahu diri kita karena kita itu melihat orang lain. Coba kamu melihat anjing, apakah ya, kalau Tarzan, dia melihat Tarzan tuh, dia tidak pernah melihat ininya. Jadi dia melihat ya singa itu sebagai kawannya dengan menatap matanya, kan? Pernah lihat binatang tatap matanya? Apakah anjing itu akan tetap menatap mata kalian? Gigit? Enggak. Kucing lah misalnya. Atau ayam. Hah? Ya, maka ayam seharusnya dia tidak ditabrak kan kalau nyebrang jalan, karena matanya di kiri kanan, kan? Ya. Ya iya, maka dia harusnya tidak pernah ketabrak, kan? Karena matanya di sini, kan? Ya bukan aneh, itu tadi. Ya, itu tadi. Ya, imago Dei itu ingin mengatakan kepada kalian bahwa kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Tapi imago Dei itu juga menyebabkan kita menjadi orang yang ya bisa menjadi orang yang diskriminatif. Karena menganggap kulit kita putih, kita lebih cantik, lebih ganteng, lebih tinggi, lebih berpendidikan. Jadi menganggap orang lain itu bisa di bawah kita. Maka setiap manusia memiliki hak dan martabat yang tak dapat diganggu gugat. Nah itu. Ya, tidak dapat diganggu gugat. Semua manusia berhak untuk mendapatkan pilihan yang terbaik. Makanya kalau ada saran dari kawannya, kau tuh ingat muka kau kayak gitu dengan yang cantik. Itu adalah orang yang tidak menghargai keinginan dia itu untuk memiliki pasangan yang cantik. Itu berarti dia merendahkan martabat kawannya itu. Kan sering terjadi seperti itu, kan? Kau sadar diri lah, mana dia mau dengan kamu, kan gitu. Wah, ini bahaya nih. Ya, itu sering terjadi, saran. Kalian kan jadi bimbingan dan konseling tuh nanti. Ya kan? Ya. Kesadaran. Ya kan sering. Jadi masalah jadinya. Nah, selanjutnya implikasi di Indonesia menolak segala bentuk diskriminasi, sara, intoleransi, dan kekerasan. Ya, pada bulan yang lalu kita terkejut bahwa siswa SD melakukan bullying terhadap ya orang yang berbeda suku dan agama. Dengan memukuli orang adik kelasnya ya, sampai adik kelasnya itu akhirnya luka dalam dan meninggal dunia beberapa hari karena perbedaan agama dan perbedaan suku. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ya. Di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi sekarang tuh orang bisa melaporkan kita. Jadi contohnya ya. Misalnya orang itu mau gemuk, ya terserah. Orang itu mau kurus, terserah. Itu namanya ada body shaming, itu tidak boleh. Dia mau hitam, mau putih, ya. Dia mau ya, tidak mau berbedak, dia tidak mau, yang penting tubuh dia pelihara dengan baik, ya itu urusan dia. Tidak ada orang yang bisa ya melakukan body shaming. Karena body shaming itu adalah hak otoritas pribadi, hak asasi. Kan banyak di antara kita tuh pandai jak ngomong kawan, oh kau ini gemrot. Nah, itu tidak bisa. Anda bisa dituntut. Karena Anda melanggar hak asasi, ya suka-suka dia lah. Ya kan? Apakah dengan dia badannya besar itu dia mengganggu Anda? Apakah dengan dia misalnya kulitnya hitam itu mengganggu Anda? Ya. Kan begitu. Ya enggak? Sama seperti sekarang itu kan.
Apakah saya bicara Anda tidak mendengar itu juga tidak ini ya? Kan begitu. Jadi persoalannya di situ dengan kita. Makin kita bertambah tinggi, kita makin tidak mampu untuk menyelesaikan itu. Nah, intoleransi dan kekerasan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Ya, jadi tidak ada penyelesaiannya menggunakan kekerasan. Semuanya harus menggunakan mediasi. Ya enggak, Bem? Bem? Bem bertiga nih, Bem. Ya. Kalau ada kawannya bertengkar atau apa tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara gasak ya di situ. Itu bukan BEM. Ya, itu Badan Kekerasan Mahasiswa, BKM. Bukan Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya. Ya kan? BEM. Nah. Jadi sebagai badan eksekutif mahasiswa itu penting untuk menjadi orang yang eksekutif lah. Ya kan? Pakai PIN BEM kan? Mana nih? Ya, Arya. PIN BEM kan? Jadi harus lebih daripada yang lain kan? Tinggal di kampus sampai jam 9 malam kan? Ya harus begitulah. Menjaga kampus ini dari tangan-tangannya. Ya, berikutnya kesejahteraan umum, bonum comune. Nah, ini yang sering menjadi persoalan di kita. Bahwa ketika orang menjadi pemimpin, dia lupa bonum comune. Bahwa orang itu, kalian ini mendapat kesejahteraan itu hasil perjuangan banyak orang. Perjuangan gereja untuk menghasilkan kesetaraan. Bonum comune. Tetapi apakah kalian bisa mengisi kemerdekaan dengan baik? Ya. Dikasih fasilitas AC, gantuk. Dia dikasih fasilitas AC, gerah. Beberapa waktu yang lalu itu kan AC tidak hidup nih. Ya, apa yang terjadi? Buka sana, buka sini. Ribut juga. Jadi persoalannya itu bahwa sifat dasar manusia kita ini adalah sifat dasar yang sering ya tidak melihat kemanusiaan kita. Makanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh harus diutamakan termasuk hak atas pendidikan. Pendidikan. Ya, berkali-kali saya sampaikan tidak banyak orang Katolik bisa masuk di sekolah Katolik negeri ini, yang satu-satunya di Indonesia. Tetapi terkadang kita menganggap diri kita itu ya tidak eksekutif. Padahal ini eksekutif. Karena tidak semua orang Katolik bisa masuk di sekolah tinggi agama Katolik negeri ini. Ya. Ada seleksi masuk. Dan sekarang yang ngambil PKK itu juga diseleksi. Nanti pastoral counseling, teologi itu akan menjadi kelas favorit. Ya. Tidak 5-10 tahun. Mungkin yang PKK malah tak ada mahasiswanya ya. Belum. Pergeseran minat. Ya. Kepentingan. Nah, tetapi di kita menyia-nyiakan ini. Banyak orang yang ingin kuliah tidak bisa. Banyak juga orang yang mau masuk perkuliahan ini tidak bisa. Akhirnya pergi ke sekolah swasta, STPP Malang, Sanata Dharma. Dan kita masih menganggap ini kepantasan untuk kita. Ya, salah. Nah, itu ya. Jadi perlu dipahami itu. Lalu kesehatan. Berkali-kali waktu itu di semester 1 saya suruh kalian ikut BPJS. Kalau belum ada BPJS supaya sakit itu kalian bisa dapat pertanggungan. Ya kan? Tidak besar kok. 1 tahun. Ya. Ya. Tujuannya apa? Untuk menolong orang tua kalian. Kemudian pekerjaan. Cepatlah selesai. Supaya pekerjaan itu segera kalian dapatkan. Tapi kalau kuliahnya di semester 4 ini ogah-ogahan ya, buat tugas ogah. Ya kan? Nah itu, repot. Jangan lupa ya handphonenya dimatikan ya. Nanti ketua cross check. Ya. Kalau yang handphone yang enggak itu saya denda ya 1 juta gitu. Ya kan?
Ada enggak ketua kelas yang main tuh? Enggak ada ya? Denda 1 juta saya kasih ke bendaharanya untuk kalian ngerujak kan, makan bakso. Siapa yang main? Hah? Aman ya? Jadi denda lebih bagus gitu. Karena ada dulu satu sekolah tuh bagus diterapkan. Meludah itu bayar 5.000. Buang permen 1.000. Jadi mereka dapat uang untuk denda itu ya kurang lebih habis itu setelah selesai naik kelas, mereka makan bakso lah. Ya, yang ngantuk 1.000. Ya, kami biasa pelatihan begitu. Akhirnya dapat. Ya kan? Ini ngantuk berapa banyak nih? Ya. Dan kalau ini kondisinya seperti ini terus, ya. Nanti saya waktu rapat akan bicarakan. Kalau kayak gini, ya. Semester kalian ini jangan dikasih AC saja. Iya, ngapain? Kan ada rapat dosen tuh biasanya. Ya. Dikasih AC ngantuk, enggak apa-apa. Ya kan? Jadi kasih apa, Pak? Ya pokoknya dikasih apa aja supaya mereka tidak ngantuk. Ya. Nah, tetapi balik lagi, ya. Itulah bonum comune. Terkadang kita yang menikmati, sedangkan yang berjuang itu tidak menikmati. Lalu masalah keamanan. Nah, ini keamanan ini penting nih. Ya. Dengan adanya kita itu, ngapa? Terlalu dingin gak? Matikan ya tuh. Matikan satu. Kalau saya sih tahan. Dari tadi ada yang ngantuk, matikan satu. Nggak bisa. Tuh ketua kelas matikan ya? Kedinginan dia. Dimatikan dia satu. Satu aja hidup di dekat saya nih. Saya kan menikmati, ya, karena kulit saya udah seperti nih. Kalau ndak dingin nih bahaya nanti. Nah, ya, itu dia. Berikutnya solidaritas. Nah, sekarang nyaman, ya kan? Tinggal pakai aplikasi. Ini enggak. Ini kan saya. Hah? Lah, tadi katanya dingin di situ. Saya sih tidak merasa kedinginan. Lah tadi tuh. Lah tadi yang ngantuk tuh. Oh, enggak. Makanya. Itu ngantuk lah namanya. Itu tidak solidar dengan saya. Ya, sekarang kita bicara solidaritas nih. Ini banyak di antara kita, umat Katolik ini tidak solidar. Kita dipanggil untuk hidup dalam kebersamaan dan saling menanggung beban. Sampai tadi BEM Arya tidak buang sampah itu kan. Itulah. Ya kan? Itu plastik tuh. Dengan BEM Kris, udah 2 kali dia tadi. Dengan BEM Naca, udah 2 kali dia keluar. Ya. Nah, saya ambil contoh yang mudah saja ya. Kan begitu. Udah berapa banyak yang keluar masuk toilet tadi, nggak ada yang mau ngambil itu. Oh, itu bahasa politik. Itu tunggu anggaran ini. Kita sekarang aja udah banyak banyak bacot. Nantilah Pak tunggu pulang. Paling hanya orang yang piket ya, itu pun kalau disuruh. Ya kan? Dah, tadi kan katanya tunggu pulang. Kamu janjinya. Dah, saya hanya mau mencontohkan implementasi tadi itu, solidaritas. Jadi solidaritas itu adalah kita dipanggil untuk hidup dalam kebersamaan dan saling menanggung beban. Nah, bagaimana cara menanggung bebannya? Gereja mendorong keterlibatan dalam aksi-aksi kemanusiaan, advokasi sosial dan peduli terhadap kaum miskin dan terpinggirkan. Pastilah contoh yang saya sampaikan kemarin tak dijalankan. Ya, solidaritas usaha bersama setelah tamat. Kan modalnya 1 juta aja tuh. Ya kan? Iya, di kelas sebelah tadi itu kan, kalau kalian ngumpulkan duit itu, lalu nanti ada UB, kalian bisa 30 berapa orang? 33 orang ya?
1 juta 33 berarti 33 juta ya. Nah, 33 juta tuh kalau kalian misalnya ada yang usaha ojek online atau misalnya usaha fotokopi di depan situ, enggak cukup, Pak. Kalau gitu gerobak aja jual ayam geprek di situ. Bukan ayam geprek namanya, ayam stakan. Ayam kampus. Bem, hati-hati bilang ayam kampus, Bem. Nah, Bem Chris. Ya dikasih gelar dong, Bem. Chris Ben atau Ben Chris. Ya kan? Ya kan enggak banyak yang badan eksekutif mahasiswa ini, di kelas ini hanya 3 orang kan? Di kelas tadi itu mana 4 siapa? Mana? Kamu BEM juga? Kok enggak ngaku? Rosa mana? Yang mana Rosa tuh? Oh, yang enggak masuk itu kah? Kok bisa kamu jadi BEM? Tadi kawanmu bilang enggak masuk. Berarti hati-hati. Itulah tadi enggak solider tadi. Sering kita menjatuhkan reputasi orang, padahal orang itu, nah itu yang disebut dengan, ya, kita harus mendorong aksi-aksi kemanusiaan dan advokasi sosial, paham ya? Ya. Nah, jadi itu. Nah, saya kasih contoh yang simpel ya. Dan peduli terhadap kaum miskin dan terpinggirkan. Kita tidak peduli dengan kaum miskin dan terpinggirkan. Kawan kita DO. Kan? Ada satu kan? Kerja ke kawin? Nah. Jadi kita enggak, ya. Kita enggak peduli. Oh, Kak dia lah, Pak. Saya dah susah dah. Dari kampung, Pak kiriman sekian ya. Makan pun pakai belacan, Pak. Syukur-syukur makan pakai belacan. Kalau makan batu, yang mana cerita? Makan tanah. Pernah dengar makan tanah? Tanah itu seperti coklat, lalu dimasaknya. Kalau masak batu biasa, bakar batu itu biasa. Itu di Papua itu, babi itu batu dulu dibakar, habis itu baru babinya, daging babinya ditaruh di batu panas, itu biasa. Di Mongolia gitu juga. Ya kan? Ya, batu ditumis pun tidak masalah. Kan nanti dia isap-isap ya. Ya itu tadi. Karena pernah dengar ya, ada seorang kaya tuh, saking dia tuh ngidam mau menikmati masakan enak orang miskin nih, jadi dia suruh anak buahnya ke sana. Lalu si anak buahnya ini kan sampai mau minta beli, dia bilang jangan Pak, ini tidak layak untuk ibu itu. Akhirnya karena dipaksa terus, akhirnya orang miskin itu katakan, Pak, ini daging tikus Pak. Jadi orang kaya itu sampai termuntah deh. Dengan bumbu, dengan aromanya yang sedap itu rupanya daging tikus. Itu pun tikus got yang dia dapat karena saking miskinnya. Nah, ini kisah nyata nih. Akhirnya barulah orang sadar tuh, orang kaya tuh sadar tuh, bahwa selama ini membuang-buang makanan ya. Padahal masih banyak orang yang membutuhkan. Nah, terkadang kita seperti itu. Ya. Padahal sebenarnya UB kalian usaha bersama kalian bisa. Ya. Sekarang tuh kan ada usaha tuh. Ya. Orang mulai buat rumah makan gratis. Ya kan? Iya, justru itu. Kalian dengan UB 33 juta itu kan maksudnya mau buat itu. Ya kan? Ya, terserah. Ya kan? Tetapi ada yang harus dirotasi juga. Kesulitan si miskin hanya bisa ditolong oleh si miskin itu sendiri kan? Enggak? Kalau enggak bisa bergerak. Jadi kekayaan kalian nanti waktu tamat itu 33 juta. 10 tahun kalian bisa jadi, kalau yang ngelolanya bagus jadi berapa? Bisa 3 miliar ya? Bayangkan 10 tahun jadi 3 miliar. Bukan kaya, tapi kebersamaan tadi. Jadi ada yang menunggu tuh tadi. Ada yang bekerja di situ. Misalnya kamu bekerja di situ. Ya, inilah yang dilakukan oleh sebagian para orang muda ya sekian tahun yang lalu, sehingga akhirnya bisa membuka usaha bersama. Ya. Dan bahkan bisa membuka cabang di mana-mana.
Bisnis yang paling menggiurkan itu kan bisnis makanan. Pastilah. Dan ini penting untuk disampaikan. Nanti kan ujung-ujungnya kan sejarah gereja larinya ke pendidikan CU dia. Berikutnya subsidiaritas. Masalah-masalah sosial hendaknya diselesaikan pada tingkat masyarakat yang paling dekat dengan persoalan itu sendiri. Bukan oleh otoritas yang lebih tinggi kecuali memang perlu. Nah, jadi kalian akan pulang ke kampung masing-masing. Itu tadi, kesulitan si miskin hanya bisa ditolong oleh si miskin itu sendiri. Ya. Kesulitan keluarga kalian hanya bisa dibantu atau ditolong oleh diri kalian sendiri. Makanya kita berkali-kali disampaikan nasihat yang paling bagus itu. Bukan berapa banyak mobil atau berapa banyak rumah yang kamu bisa bangun dan beli. Tetapi seberapa banyak keluargamu bisa berpendidikan sampai universitas atau perguruan tinggi ya. Jadi bersyukurlah ya dari adik-beradiknya. Mungkin ada adik-beradiknya sekarang ini tidak kuliah. Tapi kalian bisa kuliah. Bersyukur. Ya. Jangan-jangan ada abang kalian, kakak kalian ya, udah menikah, tidak kuliah, ya. Tapi kalian adalah orang yang beruntung bisa kuliah. Ya. Ya enggak Arnold? Ya. Saya suruh berdiri nanti. Arnold dah saya kasih kesempatan dah mau berapa menit dia bobok di situ. Ya. Dan dia pun menjadi orang yang seperti ayam yang siap dipotong. Tidak lama lagi waktunya. Maksudnya ketemu saya tidak lama lagi. Not. Ya kan? Tidak lama lagi ketemu saya. Kamu hanya semester ini. Habis itu ketemu di jalan. Mana duli kau? Saya pun tidak duli kak. Arnold gitu. Ya kati dia lah. Kok dia jadi gila? Oh gila, gali informasi, lakukan aksi dia. Ya kan sampai di sini ya saya kasih petua tuh. Kuliah tuh kan yang penting tuh sebenarnya kalau yang saya selalu rekam dari dosen saya itu petuahnya itu. Ya. Karena itu sulit ya. Setelah ini ya Kak, kamu misalnya kayak Superman pakai celana dalam di luar terserah. Ya kan? Mau kamu pakai BH silakan. Mau kamu beol di keliling stakan nih silakan, siap-siap tanggung jawab kan? Saya kan udah ngajarkan ilmu sosial dasar kan? Etika dan estetika. Tidak ada masalah. Ya, mau kalian setelah ini mau misalnya melakukan sesuatu tetapi balik standar moral gitu tuh kan ada gitu. Ya enggak, BEM. Kalau sampai Arnold beol di sini kan kamu yang bertindak kan? Tangkap Arnold. Mana nih? BEM Naca dan BEM Rosa, BEM siapa tuh? Chris, BEM Arya. Ya kan ditangkap si Arnold. Kenapa ditangkap nih? Dia beol Pak di kelas. Wah, masukkan karung. Sepertinya Arnold ini banyak musuhnya nih. Ya. Jangan sering mabuk ya, Not. Kasihan. Ya. Minum enggak ya, bagus. Ya. Nah, implikasi yang menghargai inisiatif lokal, pemberdayaan umat di lingkungan, kelurahan, dan peran OMK, WKRI, dan lembaga swadaya gereja. Ada yang ikut OMK sini? Bukan lagi rata-rata, BEM itulah OMK. OMK kampus ini adalah BEM, pengurus BEM. Kita ini anggotanya, betul enggak? Jadi apakah kalian punya program? Saya tadi udah ngetes satu PKK 4 tuh. Ya. BEM tuh harus membuat kompetisi yang produktif. Masa BEM lalu enggak buat cerdas cermat mahasiswa, CCM. Jadi CCM itu semester 4 ini, habis UAS, buat CCM. Siapa yang paling terjago tuh? Pengetahuan imannya. Ya kan? Siapa istri ketiga Yakub? Coba. Siapa?
Nggak ada yang jawab. Katanya Pentateuch udah. Oke, nilai A. Siapa? Siapa istri ketiga Yakub? Hah? Masa Bilhah pun tidak tahu. Aduh. Istri keempatnya siapa? Jujur lah. Berarti kalian tidak layak tuh. Nah itu tak tahu Jilpa. Nah itu BEM ya. Ketahuan kan? Nanti diadu. Setelah yang nomor 1 dari 5 kelas ini masuk babak final lawan semester 3. Lawan semester 2, lawan semester 4, lawan semester 6. Ya? Nggak tahu kok. Pentateuch berapa? Pentateuch? Lupa terus. Bagus. Kayak di persidangan dia lupa. Bahasanya. Lupa terus. Dan, itu tipe-tipe manusia keong tuh kalau lupa. Keong racun. Kamu tahu keong racun kan? Pernah nyanyi? Waktu kamu masih SD itu. Betul? Keong racun. Itulah viral gara-gara di YouTube dia buat video selfie yang nyanyi itu. Keong racun. Nah, begitu juga dengan WKRI. Semua perempuan di sini wajib ikut WKRI. Bukan ibu-ibu. Perempuan. Perempuan. Mana perempuan? Yang ngaku hanya 4-5 orang, mana perempuan? Mana tadi BEM Rosa tuh? Nah, sekarang BEM Rosa, kamu cari ketua DPD WKRI Provinsi Kalimantan Barat. Ya kan? Bu ketua. Nah, itu kamu logikamu tidak jalan, kawan. Sekarang kan dia kuliah, maksudnya ya. Jadi jelas di situ, ya. Kamu cari ketua DPD itu, berikan, Bu. Ingat, Bu, WKRI itu bukan ibu-ibu, Bu. WKRI itu adalah wanita Katolik yang sudah berusia 18 tahun ke atas. Kami siap menjadi WKRI. Loh, kok hanya siap begitu? Siap ayam tuh. Ini apa? Bidang apa kamu? Kemahasiswaan. Apa anaknya? Kok itu kan kerjanya. Juknisnya ada. Petunjuk teknisnya, bukan program. Kamu jadi bidang itu ada petunjuk teknis enggak? Enggak ada pasti. Makanya banyak organisasi itu jadi bukan amburadul. Ya. Tolong nanti kamu bilang sama ketua BEM ya, buat juknis kami ini Pak Ketua. Hah? Iyalah. Lah. Bukan si Bima kah? Sekarang. Yang ketua siapa sekarang? Habis itu? Enggak, maksudnya ya. Ya, kalau enggak ada juknis, ada juknisnya yang jadi BEM. Dari dulu. Apa juknisnya? Petunjuk teknis menjadi wakil BEM itu apa? Salah satu petunjuk teknisnya kan adalah menggantikan ketua ketika ketua berhalangan. Mendampingi ya. Mendampingi itu sekretaris. Wakil itu bukan mendampingi ya. Menggantikan ketua. Beda mendampingi itu. Mendampingi itu istri. Ceweknya lah mendampingi. Nyonya Naca calon. Kan gelarnya begitu. Baru calon. Nah itu ya. Tinggal 5 menit lagi. Hak dan tanggung jawab. Setiap orang memiliki hak dasar tetapi juga tanggung jawab untuk membangun masyarakat yang adil dan damai. Implikasi umat Katolik di Indonesia tidak hanya menuntut hak tetapi juga aktif bertanggung jawab sebagai warga negara. Jelas ya? Ikut
pemilu. Ya. Di BEM sini ikut pemilihan, ada yang golput berarti dia adalah orang yang tidak punya tanggung jawab sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Titik. Jadi kalau ada yang tidak ikut pemilihan BEM kemarin itu adalah orang yang tak bertanggung jawab, padahal dia adalah mahasiswa yang memiliki hak pilih. Masalah dia datang ke bilik suara tidak nusuk itu tidak masalah, itu hak dia, ya. Tapi datang, ya kan? Adakah kemarin tidak milih? Itu karena dia tadi tidak paham organisasi. Kalau dia tidak mau milih itu tidak apa-apa. Oh, saya tidak milih itu. Dia datang aja ke bilik itu kan, masukkan kan boleh kan? Itu hak, ya kan? Kalau tidak datang itu berarti padahal dari jemput nih kan. Orang itu boleh tidak memilih asalkan dia datang kan. Loh, itu namanya menghargai. Kalau orang itu udah tahu dia punya hak pilih, dia tidak datang tuh sebenarnya bukan. Makanya tingkat golput itu kan ditekan ya. Ya di Amerika ya tinggi, ada banyak orang yang ini ya. Tapi maksudnya tuh orang itu harus memiliki kesadaran bahwa ketika memilih seseorang, dia sudah mewakilkan suaranya untuk kemajuan negara. Nah itu. Makanya ya kita lihat di situ. Ya. Jadi jelas. Ya. Nah, yang terakhir. Ajaran sosial gereja dalam realitas Indonesia. Kemiskinan dan kesenjangan sosial. Lihatlah apa yang dilakukan Yesus. Dia melakukan ajaran sosial gereja. Yesus sebagai gereja mendampingi petani. Apa katanya? Kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Kerajaan Allah itu seperti pokok anggur. Itu kan? Dia mendekatkan diri dengan umat. Itulah kita. Lihat dia dekati orang buruh. Matius pemungut cukai, ikutlah. Ikut. Ya. Kamu yang bersandar di bawah pokok ara, Bartolomeus kan? Sini. Ya. Begitu juga nelayan. Nelayan itu paling banyak. Ya. Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes anak Zebedius. Ya. Nah, kalau Filipus itu adalah buruh nelayan, dia bukan nelayan. Thomas itu seorang yang kayak aktivis orang muda begitu ya. Itu Thomas. Nah, juga kelompok marginal apa yang dilakukan Yesus? Dengan perempuan yang menimba di sumur kolam Yakub tuh. Kamu udah punya 5 suami. Suami yang ada sekarang bukan suamimu kan? Bayangkan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus Tuhan tahulah. Terkejut si perempuan itu. Itulah kelompok marginal. Atau perempuan yang mau dirajam pakai batu. Apa yang Yesus katakan? Barang siapa yang tidak memiliki dosa, hendaknya dia yang merajam perempuan ini lebih dulu kan. Yesus menulis ke tanah, satu persatu dari yang tua sampai yang muda akhirnya pergi. Ketika melihat itu, lalu apa yang dilakukan Yesus? Mana orang-orang itu? Tidak ada. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itulah dia. Jadi cara kita seperti itu, tidak menghukum. Dan ingat ketika kalian menjadi guru, jangan pernah, saya ingatkan nih untuk seumur hidup kalian, jangan pernah sampai tidak menghargai nilai-nilai anak yang sudah dihidupi, misalnya dia jadi pelayan misa, dia jadi lektor, dia aktif di gereja. Kalian hanya melihat nilai hasil sumatifnya saja atau nilai teoritipnya. Ini kan sering terjadi karena banyaknya ini ya. Padahal ada aspek kognitif, ada aspek psikomotorik, ada aspek apa, bermacam-macam. Kalian kan belajar itu. Baik, demikianlah. Nanti kita lanjutkan waktu nge-Zoom ya, atau Google Meet. Waktu sudah selesai. Saya sekali lagi berharap kalian bisa mendapat nilai yang terbaik. Itu harapan saya.
Dan mohon semua tugasnya dituntaskan. Kita ada hari, ya besok dikontak dulu saya. Karena besok itu saya pengakuan dosa karena mendampingi anak saya mau sambut baru tanggal 22. Yang nomor 3. Jadi tolong di WA dulu ya. Ya sekitar habis jam makan malam lah nanti. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf, dan inilah pertemuan terakhir kita. Sekali lagi ya, sampai berjumpa pada edisi selanjutnya. Ya. Karena agak langka lah saya ke semester 6 ya. Agak langka. Ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Maksud tujuan perkuliahan ini adalah membuka pikiran kalian bahwa ya, kita ini pendidik. Kalau kita mau dididik, mari kita belajar dengan sungguh. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve.